Mulailah setiap hari dengan melakukan rutinitas. Anda perlu duduk di depan laptop untuk mengamati grafik pergerakan harga. Anda perlu membaca berita dan data-data ekonomi dan juga perkembangan sentimen pasar yang sedang terjadi. Lalu Anda menyimpulkan dengan analisa Anda sendiri, Anda membuat sebuah trading plan. Setelah Anda membuat trading plan, Anda coba untuk masuk pasar. Lihat hasilnya, apakah Anda akan mendapatkan keuntungan atau Anda rugi. Sobat trader, lakukan terus langkah-langkah yang rutin. Itulah langkah-langkah kecil yang perlu Anda lakukan sebagai seorang trader. Anda lihat banyak trader yang menyerah terlalu cepat ketika kenyataan menghantam mereka. Kita bisa keluar dari masalah itu, bukan hanya melangkah, tetapi berlari kencang dengan antusias dan keyakinan. Tetapi ada alasan di mana statistik menunjukkan hanya sebagian kecil trader yang berhasil. Karena begitu keadaan menjadi sulit, orang menyerah. Kita membicarakan tentang pasar dengan transaksi triliunan dolar per hari. Dan jika Anda bersedia bekerja keras lebih daripada 90% trader lainnya, Anda bisa mengukir kisah Anda dari itu. Trading bukanlah sesuatu di mana kamu akan mendapatkan keuntungan dalam satu hari. Itu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan. Abaikan marketing broker yang memberitahu Anda bisa cepat kaya dari trading. Ada teknik G2 atau Holy Grail, akan beli dan jual langsung dapat keuntungan. Itu tidak ada. Itu semua hanya bahasa marketing. Tapi sekarang kita fokus pada kenyataan. Jadi apa yang dapat membuat seseorang dapat berhasil dalam trading? Seseorang yang memiliki ketabahan dan tekad. Seseorang yang berfokus pada jangka panjang dan tidak terus-menerus mencari keuntungan jangka pendek. Seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut bekerja keras untuk itu. Untuk sukses dalam trading ataupun segala profesi yang lain, diperlukan waktu bertahun-tahun kerja keras. Trading tidak berbeda dengan profesi lainnya, hanya trading lebih mudah diakses. Mungkin Anda adalah pendatang baru dan bersiap melakukan pertandingan. Atau Anda memang sudah lama bertanding, namun kemenangan belum Anda raih, dan Anda merasa masih gagal. Tetap semangat, tetap fokus pada garis finish. Satu titik, hanya itu. Titik itu kita fokus. Kemenangan pasti dapat kita raih. Kekalahan saat ini adalah kemenangan yang tertunda. Ayo, sobat trader, tetap bersemangat, terus belajar, terus berlatih, dan terus trading sampai akhirnya kemenangan diraih. Semua. Materi kali ini kita akan membahas mengenai cara mendapatkan cuan tiap hari. Oke, pasti topik ini sangat menarik ya buat Bapak, Ibu, dan Sobat Trader semua. Ya, sebelum kita mulai ya, mungkin kita sapa-sapa dulu nih Sobat Trader yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada Pak Edi Chandra. Halo Pak Edi Chandra, selamat sore. Lalu ada Pak John juga, selamat sore. Pak John, lalu ada Pak Pendus Salawa, selamat sore Pak Pendus dan Sobat Trader semua. Juga kami ingatkan bagi Bapak Ibu untuk menggunakan nama lengkap pada akun ujungnya, jika tidak admin akan merimove sementara. Untuk Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan,
mengenai topik yang akan disampaikan, silakan membuka mikrofon atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oke, kita mulai saja webinar edukasi pemula kita pada sore hari ini. Silakan Pak Michael Yudi. Oke, ini nggak kelihatan semua videonya. Oke, kita mau bahas tentang apa Pak Edi, Pak Pendus hari ini? Tentang apa? Cara dapatkan cuan tiap hari. Oke, Pak Edi, Pak Pendus, Pak siapa nih? Pak John, ya. Atau yang lain. Gimana? Tadi udah pernah trending sebelumnya? Udah pernah trading sebelumnya untuk forex, gold, oil, gitu. Trading. Apakah sudah? Silakan. Dia jangan sungkan. Halo, mungkin pada malu-malu nih Pak Michael Yudi. Kita panggil aja sekali lagi ya. Ya. Halo Pak Edi Chandra. Halo Pak John. Pak Pendus, halo. Nah, ini. Kelihatan. Halo Pak Pendus. Silakan Pak Michael Yudi. Oke. Cara dapatkan cuan tiap hari. Ya gimana Pak Pendus sudah pernah cuan di trading sebelumnya? Sudah pernah merasakan cuan lah sebelumnya Pak Pendus atau Pak John atau Pak Edi, ya? Sebelumnya sudah pernah dapatkan cuan dalam trading? Gimana Pak Pendus? Belum pernah juga sih. Trading udah pernah? Ya? Trading forex udah pernah? Trading forex, gold, itu udah pernah? Ya? Udah pernah belum? Pak Edi, Pak John. Ya? Belum pernah trading juga ya? Oke. Kalau belum juga ya berarti kita ini aja. Pelan-pelan saja. Oke. Oke, kita mau bahas itu. Ini cuannya itu di dalam trading forex, ke gold, ya, atau oil, ya. Kita mau dapat cuan di situ. Nah, dapat cuannya tiap hari. Ya, gimana caranya nih? Ya, kita membahas itu, ya. Kita mau bahas itu, kita buka aja nih chartnya nih. Ya. Gangguan. Ya gimana? Udah pernah trading Pak Pendus? Iya. Sebelumnya? Ya? Daftar tapi belum pernah training karena ada sibuk sedikit ya. Oh, trading belum pernah? Buy atau sell gitu belum pernah? Iya. Belum pernah sama sekali? Iya, belum. Menggunakan namanya aplikasi MetaTrader itu belum pernah? Iya. Belum ya? Belum. Pak Edi udah pernah Pak Edi? Belum pernah Pak. Belum pernah juga? Belum Pak. Oke. Pak John? Belum pernah juga? Oke, tapi tahu bahwa dalam ketika trading forex, gold atau oil bisa menghasilkan profit. Cuan bisa ya? Tahu ya? Sore Pak. Ya, sore Pak John. Pernah apa? Masih demo-demo dulu nih Pak. Ya, biasanya apa? Demo di mana Pak? Gold Pak. Bukan di depan DPR MPR kan? Oh enggak. Oke, di apa? Pair apa Pak? Saya di gold ya, ini Pak. Coba di gold. Gold, oke. Di gold.
Oke, poinnya. Cuman saya lihat beberapa hari ini apa ya, jauh banget turunnya Pak ya. Iya, jauh banget turunnya ya. Karena penguatan dolar. Iya. Jadi kita lihat nanti ya. Jadi bagaimana supaya di dalam trading gold bisa menghasilkan cuan tiap hari ya. Nah, oke, jadi untuk Pak Pendus, Pak Edi, ya, jadi poinnya adalah ya kita bisa menghasilkan cuan tiap hari dalam trading forex atau gold misalkan. Ya ketika misalkan kalau kita beli ya, di harga murah, jual di harga tinggi, ya kan? Misalnya kalau sederhananya kan kalau kita beli nih emas nih, emas misalkan di harga 1 gram itu misalkan berapa sekarang? 900.000 ya. 900.000 ya kan, kita beli 1 gram 900.000 misalkan ya. Kalau kita beli 10 gram berarti kan 9 juta. Ya misalkan harganya ternyata naik sebulan ke depan itu 1 juta harganya per gram. Kita bisa jual di 1 juta. Ya berarti kan untungnya adalah 100.000 per gram kali 10. Berarti untung 1 juta gitu. Nah, itu kita bisa lakukan itu di dalam trading gold. Tapi kita nggak pegang fisiknya, tapi kita bisa berdasarkan harganya aja ya, kontraknya aja, kontrak beli ya, kemudian kita kontrak jual gitu kan, kontrak beli ya open buy, kemudian kita lepas close sell. Kalau kita bisa sell juga duluan, kita bisa kontrak jual, kemudian kalau kita lepas itu open buy, close-nya close buy, close sell, open sell, close buy. Jadi bisa naik atau turun, kita bisa profit. Ya, Pak Ahmad. Ya, sudah pernah trading sebelumnya Pak Ahmad Rianto? Sudah ya? Sepertinya sudah Pak. Pak Ahmad ini. Sudah pernah MC Pak, terus terang aja. Oke. Tapi kecil Pak, tenang aja, kita maju terus. Iya. Oke, nah kita mau bahas misalkan nih yang dari ya poinnya dari yang ini dulu, kita yang forex dulu mungkin ya. Biar sama-sama. Di forex misalkan anggap aja ini anggap aja misalkan ini dolar rupiah gitu ya, Pak Pendus ya sama Pak Edi ya. Ya Pak Pendus sama Pak Edi misalkan nih di tanggal sekian nih, tanggal sekian ini misalkan tanggal 3 Agustus ya kan, harga misalkan dolar di sekian ya kan? Di sekitar misalkan anggap aja di sekian ya, misalkan anggap aja di sini kita tandain aja ya, misalkan anggap aja ini di tunggu ya, kita insert text mana ya teksnya? Ya pokoknya misalkan misalkan di sini ya, kita beli dulu di sini ya, di sini ketika kita beli di sini, ya di sini kita beli ya berdasarkan pola ini ada bullish and scalping ya, kita beli, kemudian ternyata kan harganya di sini ya, saya tandain, oke, tunggu ya, nah ini ya kan misalkan kita beli nih. Di sini kan berdasarkan bullish and scalping yang kita beli nih. Kita beli di sini di harga sekitar 106.23 ini. Misalnya kita beli, ternyata kan harga naik sempat untung, terus turun lagi, naik untung, turun lagi, turun sini rugi, tapi ruginya belum ditutup, belum di close. Kemudian dia naik lagi, ya, atau kalau di sini namanya floating loss ya, belum ditutup. Mungkin kalau batasan ruginya agak di bawah. Ya, misalkan batasan ruginya di sini misalkan ya. Jadi nggak kena ya. Dia turun sini sampai sini kan dia masih floating loss. Oke, masih floating loss di sini, dia naik lagi. Ya, tadi kan kita beli di sini ya. Kita belinya di sini. Kita belinya tadi di sini nih. Ini ya belinya. Oke, kemudian kita beli di sini kan sempat untung, rugi floating loss tapi belum closing karena dia stop loss di bawah ya.
Kemudian dia naik lagi, floating profit. Nah, mungkin di sini kita target untungnya adalah di sini. Target untungnya misalkan di level tertinggi ini. Di sini adalah target untung kita. Nah, misalnya dari kita beli di sini, sempat floating loss di sini, kemudian dia untung di sini, floating profit di sini, dan kita close di sini. Nah, inilah peluang keuntungan kita untuk misalkan trading misalkan. Dari selisihnya, dari sini ke sini. Nah, itulah peluang keuntungannya. Itu misalkan contoh di situ. Kalau kita contohkan di mata uangnya, misalkan euro terhadap US dollar, ya misalkan ya. Oke, kita misalkan contoh euro terhadap US dollar, ini mata uang euro, ya mata uang Eropa terhadap apa? Mata uang Amerika Serikat, US dollar. Ya ini contoh misalkan, ini bagus sekali, ini sebenarnya polanya daripada euro, ya ini polanya bagus ya, polanya bagus sekali ya. Kalau kita lihat ini dia mengalami penurunan kan. Kalau kita tarik ini aja misalkan nih dari sini resisten ke apa high ke high ya, kita tarik sini. Nah kita kemudian kan ini kan cenderung turun, jadi kita cari peluang untuk open sell ya kan. Kita cari peluang open sell, kita tandain misalkan di sini adalah level support ya. Karena kita di daerah sini, kita menunggu ketika nanti dia naik ke arah level resisten, ya, resisten yang ini trend line, ya kan? Kita bisa ambil sell di situ ketika dia mendekati yang ini nih, resisten trend line, yang garis miring yang putus-putus ini, yang gede, ya, putus-putus yang gede, kita bisa ambil open sell di situ. Nah kita lihat, nah ketika dia menyentuh sekitar dekat-dekat level situ, ya, level sini, kita bisa untuk open sell ya, kita tandai lagi misalnya di sini kan, di sekitar sini kita bisa open sell ya, open sell. Kemudian targetnya adalah ya misalkan yang terdekat adalah di level bawah sini kalau yang terdekat ya. Ini kita tandain warna hijau misalkan, kita tandain warna hijau ya. Kemudian ya kalau mau yang lebih jauh lagi bisa juga karena masih cenderung turun di sini, atau di bawahnya lagi cenderung turun di sini lagi, atau di bawahnya di sini low ini karena masih cenderung turun untuk euro USD ya kan. Kalau di sini kita lihat peluang keuntungannya dari open di sini sekitar sini open, kita ke bawah sini aja itu untungnya udah sekitar 116 pip. Kalau kita trade 0,1 lot berarti $116 dalam waktu berapa lama? Dalam waktu ya ini 1 hari, 2 hari, 3 hari. 3 hari untung $116 ya. Trade 0,1 lot $116 berarti kalau fix rate 10.000 berarti 1.160.000 dalam waktu 3 hari ya. Main trade 0,1 lot ya. Kalau misalkan main 1 lot beda lagi ya, berarti kan 11 juta ya. Oke. Kita lihat di sini. Kalau misalkan kita targetnya di bawah sini dapat nggak? Ya, kita lihat karena cenderung euro masih melemah ya, karena memang di Eropa kan ini ya ekonominya kurang baik ya, juga karena pengaruh perang Ukraina Rusia ya kan, itu pengaruh sekali ya, itu inflasinya tinggi, kemudian ini mempengaruhi akan ekonomi Eropa. Nah kalau kita misalkan TP-nya di sini, ini juga udah lumayan nih ya kan, dari sini ke bawah sini kalau kita ambil itu bisa profit sekitar 207 pip ya. Atau kalau main 0,1 lot berarti 2 juta ya. Kalau main 1 lot ya 20 juta ya kan. Ini berapa hari? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 hari. Kalau main 9 hari misalkan untung 2 juta gimana? Pak siapa tadi? Ya. Pak Edi gimana Pak Edi? Kalau misalkan 9 hari untung 2 juta. Pak Agus, ya, main trade 0,1 lot. Ya, 0,1 lot berarti kan modalnya mungkin bisa di 10 juta, misalkan dianggap aja 20 juta juga bisa ya. Dari 20 juta untung 2 juta dalam waktu 9 hari misalkan, gimana? Oke nggak Pak Pendus? Lumayan ya? Oke Pak. Lumayan oke ya. Nah, oke kita lihat di sini. Kalau misalnya TP-nya di bawah lagi ya bisa juga. TP-nya di bawah lagi ya berarti dari sini ke sini.
itu berarti udah bisa profitnya 297 pip atau 2.900.000 kalau main 0,1 lot, ya kan? Kita lihat sampai ke bawahnya pun nyampe yang sini, ya kan? Kalau sampai bawahnya lagi berarti bisa profitnya bisa sampai 4 juta nih, 406 pip ya, 4 jutaan, ya kan? Kalau main 0,1 lot, kalau main 1 lot kan 40 juta, ya kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hari. Ya, untung 4 juta. Oke kan? Nah, ini kan trennya masih turun. Jadi kita tunggu lagi peluang untuk open sell. Kalau menyentuh lagi level resisten trendline, ya kan? Kita tungguin ya kan? Ini kan di mana level support jadi resisten ya. Kita bisa tandain juga level-level ini ya. Kita tandain, kita kemudian kalau dia nyentuh lagi level resisten trendline, kita sell lagi. Ya kan? Nah, kan ketika dia dekat-dekat sini kita bisa sell lagi ya. Kemudian kita lihat lagi, dia turun lagi. Ya sempat naik. Dah di level sini kita bisa sell lagi, ya kan? Sell lagi TP-nya dibawain lagi ya. TP-nya di sini, ya kan? Di sini ya boleh ya. Nah, kita lihat di sini kan dia turun lagi kan, kena TP sini, kena TP sini, kena TP sini kan. Kita geser lagi, ya kita geser lagi. Oh, sell lagi di sini, kan? TP-nya di mana? Ya di sini lagi, di sini lagi, di bawahnya lagi TP-nya kan. Kita lihat. Nah, terus seperti itu ya. Jadi kita lihat peluangnya ada ya untuk peluang trade di Euro USD. Oke, sampai sini ada pertanyaan Pak Pendus? Jelas? Pak Pendus, Pak Agus, Pak Edi? Ya, silakan. Untuk menjelaskan yang ini. Bagaimana? Gimana Pak Pendus? Maksudnya sangat sulit. Apanya Orang Pak yang sulit? boleh. Apanya sulit, Pak? Kurang jelas Pak, suara Bapak. Bisa diperjelas Pak pertanyaannya? Maksudnya ini apa, waktu training itu dia punya lot-lotnya itu sangat sulit untuk kita ketahui. Lotnya bagaimana Pak maksudnya? Sulit Bapak ketahui lot-lotnya. Karena kita pakai apa ya, kalau pakai laptop ya mendingan bisa. Tapi saya belum coba. Nanti bisa dicoba ya. Dicoba-coba aja. Ya. Coba di demo akun juga boleh. Ya kan, nanti kalau udah yakin baru di real akun. Ya. Oke, sekarang ada permintaan nih. Kita coba Gangguan di jaring juga ya. XAU USD. Pak Panji ya. Ya, ini platform MetaTrader 5 ya. Ini platform MetaTrader 5. Ya, ini ada kan MetaTrader, ada MetaTrader 4, ada MetaTrader 5. Ini MetaTrader 5 itu fiturnya lebih banyak dibandingkan MetaTrader 4 ya. Oke, kita langsung ke XAU USD itu simbolnya juga sama dengan gold ya, sama ya. Kita ke XAU USD ya. Oke, kalau kita lihat di sini, kalau misalkan ada peluang ya, ini kan peluang cuan tiap hari ya kan. Peluang cuan tiap hari. Kalau kita lihat di sini ya, kita mulai daripada yang sini nih, yang dari atas sini juga boleh ya. Di sini misalkan. Ya di sini boleh. Nah, misalkan kalau muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Ya, ini kan namanya yang terakhir ini yang paling kanan ya. Yang paling kanan ini namanya bearish engulfing ya kan, di mana closing sudah di bawah low ini. Nah, kita bisa di next candle kita bisa open sell. Ya, open sell ya, targetnya terserah ya, misalkan nih Pak Panji kalau target profit ini misalkan target profit bulanan lah, langsung bulanan aja berapa Pak Panji? Misalkan dari modal yang ada target profit bulanan berapa? Pak Panji. Ya. Kalau trading. Ya kan? Atau yang lain juga boleh. Pak Agus, Pak Edi atau Pak Pendus. Misalkan mau trading nih. Mau target misalkan bulanan kayak seperti penghasilan bulanan gitu berapa misalkan sebulan? Berapa juta? Ya. Silakan. Pendapatan.
Ya, dari misalkan trading mau misalkan target profitnya berapa per bulan? Pak Panji atau Pak Agus atau Pak Pendus atau yang lain? Kalau misal saya misalnya 25 juta Pak sebulan gitu. 25 juta Pak John, oke. Pak John 25 juta per bulan. Ini modal berapa Pak? 100 juta Pak. Modal 100 juta, oke. Modal 100 juta, profit 25 juta per bulan. Mungkin nggak Pak? Ya, Kansnya gimana? ya tidak ada yang tidak mungkin Pak. Ya. Modal 100 juta ya. Tapi ya kita perhatiin nih kita hitung dulu ya. Modal 100 juta, ya kan? Saya udah share dong. Modal 100 juta. Modal 100 juta. Ya nih ya. Modal 1 juta, target profit kan? Target profit itu berapa? 25 juta ya kan per bulan. Ya berarti kan ini sama dengan 25%. 25% per bulan. Oke. 1% per hari, Pak. Jadi 1% per hari kalau 25 hari kerja, ya kan? Iya. Iya, berarti 1% per hari kalau 25 hari. Masuklah. Oke. Kalau 25 hari kerja. Ya, tapi kan trading nggak 25 hari kerja ya. Mungkin 25 lah. 20, Pak. 24 lah. 24. 22. Kan Senin sampai Jumat. Iya, sampai Jumat. Ya. Oke. Nah, kira-kira nih kalau 25% menurut Bapak-bapak sekalian standar atau kegedean bisnis apa yang bisa profit 25% per bulan? Kegedean, Pak. Ya? Kegedean kan? Iya, Pak. Ya, terlalu ini ya, targetnya agak lumayan besar ya. Terlalu besar. Terlalu besar. Ya, menurut Pak Ahmad berapa target yang normal kalau trade kalau bisa? 10% aja cukup, Pak. 10% per bulan. Oke. Ya, dari modal ya. Dari modal ya. Ya, dari modal. Berarti kan kalau misalkan modal 100 juta, untung 10% per bulan berarti 10 juta ya. Iya. 10 juta. Oke. Targetnya 10 juta per bulan, 10% per bulan. Oke. Nah, oke, kalau sebisa mungkin kan kalau kita itu risk kita itu jangan terlalu besar ya kan dalam trading. Ya. Jadi kalau risk itu kan kalau yang low risk itu sebenarnya itu per trade ya, per trade itu antara 1 sampai 3% ya dari modal ya kan. Berarti kan kalau kita lihat di sini kalau 1 sampai 3% dari modalnya 100 juta, berarti berapa dolar? Anggap aja kalau sini adalah 100 juta sama dengan 10.000 dolar. 10.000 dolar ya, anggap aja 10.000 dolar ya. Ya, berarti itu antara 100 sampai 300 dolar sampai 300 dolar per trade, ya. Per trade ya. Ini resiko per trade ya. Resiko per trade, ya kan? Kalaupun dia rugi terus, ya. Kalau misalkan 100 dolar, ya 1% dari modal rugi terus, berarti habisnya 100 kali transaksi, ya kan? Kalau habis ya. Ya, tapi kalau yang tadi si 3%, kurang lebih 30 kali, ya kan? Transaksi. Tapi masa transaksi 100 kali loss terus kan? Gagal terus. Ya enggak lah ya. Masa 100 kali transaksi loss terus ya. Apalagi kalau kita punya strategi trading yang sudah di backtest, ya kan? Strategi trading yang sudah di backtest. Ya backtest itu berdasarkan harga masa lalu, ya kan? Kalau misalkan di backtest harganya bagus, ya kan? Maksudnya hasilnya bagus, anggap aja lah 60% aja lah, 60% transaksi itu profit. Nah, itu kan pasti profit kan di kedepannya gitu kan, atau bahkan 70%. Bahkan 70%. Itu kalau 1:1. Tapi kalau ke 1:2, misalnya risk reward ada namanya risk reward rasio. Ya, itu misalkan 1:2, ya kan? Kalau misalkan anggap aja lossnya tadi kan 100, ya.
Lossnya 100, tapi kalau profit 200. Kalau profit tuh 200, itu namanya 1/2. Nah, ini kalau misalkan begini, ya kan? Kalau misalkan dari 100 transaksi, ya kan? 100 transaksi, ya itu misalkan lossnya itu adalah 60 kali. Ini rugi atau untung nih? Kalau lossnya 60 kali. Rugi lah. Profitnya cuma 40 kali. Untung atau rugi nih? Hasil akhirnya. Untung atau rugi? Pak John. Masih profit, Pak. Masih profit. Kenapa? Ya, kenapa? Kalau loss-nya kan 100 kali 60, 6.000 kan, Pak? Betul. 60 kali 100, ya kan? Sama dengan 6.000. 6.000, ya kan? Tapi kalau profitnya 40 kali 200. 40 kali 200. 200. Jadinya berapa? 8.000. 8.000, masih untung berapa? 2.000. Masih untung 2.000, walaupun lebih banyak loss-nya daripada profitnya. Ya, net profit ya. Net profitnya masih 2.000. Walaupun banyakkan loss-nya daripada profitnya, ya kan? 60 kali loss, 40 kali profit, ya kan? Itu yang terjadi. Ya, itu kalau terjadi 60 kali loss, ya masakan kita sudah backtest. Sudah backtest, hasilnya adalah akurasinya, misalkan akurasinya adalah 70% ke atas, ya kan? Gimana nih? Ragu nggak kita trading dengan backtest udah 70% ke atas? Enggak. Enggak kan? Ya karena kalaupun kita loss-nya 60 kali lebih besar ya, kita tetap profit 2.000. Jadi trading tanpa ragu, ya kan? Jelas ya? Ya. Nah, sekarang kita mau coba nih. Ini dengan modal 100 juta ya, $10.000 ya kan. Kita mau target 10 juta per bulan. Tapi kita trade-nya cuma 0,1 lot supaya kita masuk ke dalam kategori low risk 1%, ya kan? Ya, low risk 1%. Jadi kita mau coba trading berdasarkan data sebelumnya, ya. Kita mau coba di mana? Di gold. Gitu ya Pak John ya? Iya, Pak. Oke, kita coba di gold. Jadi kita berdasarkan price ya, bukan tebak-tebak ya, tapi memang data berdasarkan price. Price-nya itu kan tidak berubah ya. Sama kita bisa lihat di masa lalu, ya kan? Misalkan seperti ini kan gold ya kan? Ini kan gold. Nah, kita bisa misalkan geser nih. Kita geser di waktu yang lalu, ya kan? Kita waktu yang lalu. Oke, kita geser jauh sekali ya. Misalkan ya, kita gold ke misalkan ke tahun 2015. 2000 ya 2014 nih. Oke. 2015. Kelihatan ya? 2014. Kelihatan kan? Halo? Kelihatan ya, Pak John ya? Pak Indus? Iya, kelihatan, Pak. Oke, ini 2015. Kita cari pola-pola yang benar-benar itu namanya jelas. Ya, pola yang sederhana itu jelas adalah engulfing ya di daily chart. Oke, di daily chart. Oke, kita lihat sini. Kita lihat ini poinnya adalah kita profit 10 juta per bulan kan? Oke. Jadi kalau udah nyampe 10 juta per bulan, berhenti dulu tradingnya. Jangan trading lagi walaupun tercapai dalam 10 hari ya. Nanti kalau untuk bulan kedepannya mau ditingkatkan boleh, tapi jangan nafsu trading terus ya. Oke. Kita lihat ya. Participant list. Use arrow key to navigate and press tab for more options. Selected. Requires select gold daily window. Ini kok saya pencet apa ini? Ya, oke. Kita lihat sini ya. Kita lihat di sini dari misalkan ini gold. Jadi sebenarnya bisa diterapkan di pairs yang lain ya. Walaupun nggak ada di gold, kita bisa terapkan di pairs yang lain ya. Misalkan seperti ini. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita geser ya, kita cari misalkan kita di H4 deh ya. Di H4 kita ulang deh di H4 supaya nggak terlalu ini.
dia 4 dulu, oke. 2000. Oke. Nah, oke. Sip. Oke, kita lihat di sini. Nah, misalnya gini. Nah, ini ada namanya bearish engulfing, ya. Lebih tinggi, lebih rendah close-nya. Oke. Di next candle kita bisa open sell. Ya, next candle sini ya. Sini saya tandain ya. Ini next candle ya. Saya Content properties H4 horizontal line ya. 28,482 dialog. Kok ada ininya ya? Tunggu. Oke. Oke, ini ya. Participant list. Use arrow key to navigate and press chat window. Type meeting controls with Zoom meeting window. Meeting tools. Narrator dialog. Okay. Exiting narrator. Tunggu. Tadi. Ngapain dulu? Oke, tunggu ya. Tadi pakai narator. Oke, ini kita lihat di sini. Nah, di next candle, next candle ya, kita bisa sell di sini nih, open candle ini kita langsung sell, oke. Kalau kita stop loss-nya adalah di atasnya sini, kita tandain. Stop loss-nya di atasnya sini kita merahin. Oke, kita merahin. Oke, stop loss-nya berarti berapa pip nih, kita lihat. Kalau dari sini ke sini, berarti stop loss-nya itu 140 pip. Nah, ini kalau main 0,1 lot ya, dengan modal 100 juta, $10.000, ini berarti masih 141 dolar, berarti masih 1,4% ya, masih low risk ya. Oke ya, masih low risk. Ambil ya, 1-3%. Oke. Nah, TP-nya di mana? TP-nya adalah di yang low ini, low. Yang sini low. Ini TP-nya low sini. Low sini, oke. Ini TP-nya. Oke, nah oke, kita open sell di next candle. Sell, floating profit, floating loss ke atas. Floating profit, TP di sini. Nah, TP di sini ya. Ini TP di trade pertama. Ya, ini berapa nih? 169 ya. 169 ya, 169 dolar. Oke. 169 dolar. Oke, 169 dolar. Ini kita tandain. Ini tanggal berapa? Tanggal 20 Juli. Oke, kita tandain ya. 20 Juli. Ya. Oke. Kok muncul nih? 20 Juli ya, tandain ya. 167 ya. Boleh saya nggak bisa ketik ini. Boleh dihitung ya, sama-sama hitung. 167. Oke, 167 ya. Coba dibantu hitung. Bu Sari, 167. 167 udah. 167 dolar ya profitnya ya. Tanggal 20 Juli. Udah? 167. 20 Juli. Udah? 20 Juli 167. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Oke, ini kan TP di sini ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kalau ada pola lain yang jelas, kita ambil posisi untuk trading. Oke. Oke, kita lihat sini. Polanya ini. Nah, ini namanya bullish engulfing, kan? Next candle. Oke, next candle kita bisa open buy di sini nih, di next candle. Oke, sini ya. Open buy di next candle. Oke, TP-nya adalah yang terdekat memang yang di sini. Oke, yang terdekat TP-nya di sini, yang ini. TP-nya di sini yang terdekat, tapi kalau mau lanjut boleh yang di atasnya lagi, ya. Oke. Ini TP terdekat, ya kan? Kalau mau TP yang lebih atas lagi ya di sini. Nah, di sini. Oke, kemudian
kita lihat SL-nya adalah kalau SL itu di bawah low ini, ya lebih aman lagi adalah di bawah low ini, ya, yang di bawah low sini lagi, ini lebih aman lagi. Oke. Nah, oke, kalau kita lihat sini kan ini ke SL-nya segini, ya, jangan ke TP-nya lebih kecil, berarti kita ambil yang atas TP-nya, yang atas, yang di atasnya. Oke, yang di atasnya TP-nya. Oke, kalau gini kita lihat dia profit ya. Profit berapa? Ini ke sini, ke atas ini kan TP nih, 224 ya. Tambahin 224. 160 tambah 224. Udah berapa? Oke. Ini tanggal 29 Juli ya. Ini Juli. Tadi bulan apa tadi? Terakhir. Oh, sebelumnya ada juga di sini. Ini ada ini yang tadi udah ya. Yang tadi udah. Oke, ini kalau di gold doang ya. Jadi bisa juga dilihat di pairs yang lain. Jadi kalau misalkan di gold nggak ada, di forex juga bisa dilihat. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, ini nggak ada polanya, nggak ada polanya, belum jelas. Ya, nggak ada polanya. Polanya jelas itu yang bullish engulfing, bearish engulfing. Nah, ini juga ada nih, kita lihat. Berarti di next candle kita bisa open buy. Oke, SL-nya di bawah low, ya, low sini atau low yang sini lebih aman. Yang ini. Ya, TP-nya adalah di atas yang di high ini. Oke, kalau gini masih 1:1 masih oke. Nah, ini TP berarti ya, kita buy di sini, TP di sini. Ini 172 ya, 172 pip. TP-nya 172 pip. Oke. Pak Michael, saya mau tanya Pak Michael. Ya. Berarti kita TP di resisten itu Pak ya, berarti Pak ya? Iya, betul. Jadi kalau kita misalkan buy, TP ya di level resisten. Jangan di atasnya, ya kan? Yeah. Kalau kita misalkan lempar barang ke atas, ya kan? Nanti ketahan di atapnya, ini atapnya ya. Jangan kita targetnya di atas atap, ya kan? Nanti nggak kena, dia kena kejedok, balik lagi ke bawah, gitu kan? Oh iya. Kalau misalkan kita sell, ya TP-nya jangan di bawah lantai, ya kan? Kalau kita TP-nya di bawah lantai, nanti kena lantai dia mantul lagi ke atas, gitu kan? Yeah. Nah, seperti itu. Nah, oke, jadi seperti itu jelas ya tadi, dari tadi TP terus ya. Di sini kan kena TP terus. Nah, ini kalau misalkan di gold ya kan, kalau misalkan di gold nggak ada peluang itu, kita bisa ke forex ya, misalkan ke euro tadi kan, ke euro kan. Seperti ini nih, ini kan di euro nih ambil bisa nih, sell di sini. Sell di sini. Ya, TP-nya di low tadi kan. Kemudian kalau euro lagi, ya misalkan yang ini tadi nih. Ini juga sell sini, next candle. Ya, TP-nya bisa di sini atau di bawah sini. Seperti itu. Jadi peluangnya bisa kita dapatkan tiap hari. Kalaupun nggak ada di gold, kita bisa lihat di forex ya. Jadi nggak harus patokan gold terus, tapi juga bisa ke forex. Di mana ada peluang yang jelas untuk kita open posisi trading. Oke? Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya tanya Pak. Berarti posisi yang bagus untuk masuk itu ketika dia chartnya itu di bullish engulfing, Pak ya? Atau bearish engulfing, betul Pak John. Candlenya untuk itu candlenya apa Pak? Dua tiga candle cukup Pak ya dari sebelumnya? 2 candlenya aja Pak. Nih. 2 candle cukup Pak ya? Ini saya tandain, saya gedein ya. Yang ini nih. Ini aja cukup Pak. Jadi nggak usah yang 3 candle gitu, boleh aja, tapi lebih kuat yang 2 candle ini. Ya ini. Ya. Nah, ini kuat nih. Ini namanya bearish engulfing sempurna. Kalau bearish engulfing berarti posisi kita sell, Pak ya? Sell, next candle sell, betul. Ya, kayak ini juga sell, next candle. Kan ini juga sell, ya kan? Apalagi di level resisten, ya kan? Wah, ini jangan ragu, ya kan? Jangan ragu. Stop loss-nya di atas high sebelumnya atau di atas high sebelumnya lagi. Udah.
Jadi kita dapat profit ya, peluang cuan ya setiap hari sesuai dengan topik kita kan, cuan tiap hari. Gitu Pak John ya. Pak John udah pernah trading? Belum Pak, cuman demo belajar ini dulu Pak, belum matang gitu. Nah Bapak cobain aja ini. Jadi nggak harus menunggu harga ke depan ya, harga ke belakang bisa dicoba juga gitu. Kalau harga ke terus gini Pak, saya mau tanya, itu time frame yang bagus yang mana Pak? Tadi kan Bapak ngambil H4 itu, ada H4, ada D1. Ya mulai daily. H4 Pak, mulai H4. Mulai H4. Oh yang lebih bagus D1. itu H4 Pak ya? Mulai H4 D1 gitu ya. Betul Pak. Itu tuh lebih kuat. Oke Pak. Mulai H4. Nah, nanti Bapak coba-coba di belakang aja, di backtest, jangan nunggu harga depan. Kalau nunggu harga depan kan nanti kelamaan, ya kan? Kalau nunggu harga ke belakang kan, harga belakangan bisa kita coba sampai 5 tahun lalu, ya kan? Bisa kita coba. Ya kalau harga ke depan kita nunggu harganya bergerak pelan-pelan, ya kan? Kita kelama untuk backtestnya, untuk tesnya ya. Lebih baik backtest daripada kita tes ke depan, ya kan? Karena sama aja, karena harga bergerak sesuai dengan harga ini, tidak berubah, ya kan? Kecuali kita lihat misalkan kemarin closing di 1750. Besok kita lihat harganya ternyata closing di 1760 kan, nggak gitu kan? Tetap di 1750 gitu. Gitu Pak ya. Pak John. Oke, ada lagi Pak Michael Widya yang ingin disampaikan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada. Ini ada Pak Panji ya. Tadi dia bertanya, Bang, nanti belajar fundamental di Forex. Lalu cara atur psikologinya gimana gitu ya. Kalau untuk fundamental mungkin nanti next webinar ya Pak ya, Michael Widya akan dibahas lebih detail lagi. Tapi ini cara atur psikologinya mungkin bisa disampaikan Pak Michael Widya. Ya, nanti kalau fundamentalnya dimaksud apa nih? Hanya akan news ya, rilis data gitu ya. Bukan fundamental yang bagaimana ya. Kalau misalkan berdasarkan rilis data ekonomi, ya udah kalau misalkan sesuai dengan arahnya di technical, kita ikutin aja. Yang misalkan kayak tadi yang jelas itu kan, misalkan di euro nih, ya kan? Euro nih, misalkan di euro seperti ini ya. Nah di sini, ada data ya, data ekonomi di mana data euronya jelek, ya kan? Ya udah jangan ragu sell karena di sini di level resisten, atau di sekitar sini data USD-nya bagus kuat. Nah jangan ragu juga untuk sell karena memang cenderung untuk turun di sekitar level resisten seperti itu. Tinggal di combine ya. Ya kayak news data ekonomi kan, ya. Jadi misalkan news yang keluar itu sesuai dengan misalkan memang di tren turun, news yang keluar memang mendukung untuk tren turun. Nah, kita bisa sell. Jangan ragu. Tapi kalau berlawanan, ya nggak usah diambil. Gitu kan. Cari lagi yang lain yang memang sejalan. Misalkan di pers yang lain yang sejalan, gitu ya. Kita ambil. Nah, kalau soal psikologi, tadi itu, psikologi itu bisa kita kita atasi ya. Itu kalau kita sudah backtest ya. Kalau kita sudah backtest strategi kita, maka kita lihat hasilnya sudah ada. Ya hasilnya misalkan akurasi 60%, 70% kan, 80%, hasilnya sudah ada berdasarkan strategi yang kita sudah coba di backtest ya kan. Nah, kita sudah punya data. Kalau kita sudah punya data, kita lebih yakin gitu. Ya kan? Seperti halnya kita nih. Kita mau beli, anggap aja misalkan beli apa gitulah ya, mobil atau rumah ya kan. Kita sudah hitung-hitung nih udah datanya. Oh, dari sini tabungannya segini. Oh, kalau penghasilan segini, dicicil segini, setiap tahun segini, wah, bisa ketutup ya kan. Kalaupun ada dana darurat segala-gala, ini ketutup. Oh, udah ada datanya. Jadi kita yakin kalau beli rumah nggak bakal gagal bayar gitu kan. Berdasarkan data yang ada. Jadi kalau kita udah punya data nih, akurasi berdasarkan backtest, kita yakin ke depannya tradingnya tanpa ya gangguan psikologi ya kan. Karena kita sudah
berdasarkan strategi yang sudah kita tes sebelumnya. Pak Michael. Ya, Pak Michael. Nah, saya mau tanya, Pak. Coba candle yang tanggal 18 Juli itu, Pak. Kan ada bullish engulfing, Pak ya, yang Pak. 18 Juli. Iya, 18 Juli 2016 ini, Pak. Yang Bapak euro tampilkan ini. 18. Tanggal 18 Juli 2016. Ya, kan ada ini. Nah, terus yang ke kanan nih, Pak. Ini. Nah, ya, ini kan ada yang ke kanannya lagi, Pak. Kan ada bullish engulfing tuh, Pak. Ini. Ke kanan lagi, Pak. Ini. Iya, satu lagi. Ini. Nah, kan kita bisa ini, Pak ya, bisa buy di situ, Pak ya, masuk, Pak ya. Di next candle buy, betul sekali. Nah terus TP-nya itu kan tidak mencapai resisten yang di sini, Pak, yang TP-nya kan gini, Pak. Ini kan daily kan? Iya. Ini resisten terdekat yang ini, Pak, yang dekat sini. Nih. Oh, bukan yang sebelah kiri yang panjang itu, Pak ya? Wah, ini udah gede sekali. Ini aja dari sini, ya kan? Ke sini, ini udah 112 pip, Pak. Nih. Oh. Kalau ke sini, waduh, ini udah 369. Ya. Banyak, ya kan? Oh, gitu. Ini kalau ini kan daily kan? Ini daily. Sini aja, Pak, yang terdekat. Iya. Oke, thank you, Pak. Iya. Jadi jelas ya. Jadi kalau udah yakin Pak John, langsung aja. Udah dicoba. Nanti mau buka akun Pak di Simpro, Pak. Yes, udah dicoba kan, di backtest kan, yakin kan, udah ada datanya kan. Wah, ini akurasinya 70%, 80%. Wadah, langsung yakin ya udah join aja, langsung buka akun kan. Oke, Pak, siap. Oke. Oke, terima kasih Pak John, Pak Panji ya. Mantap ya. Topik yang dibawakan sore hari ini oleh Pak Michael pasti semuanya ingin cuan setiap hari, tapi tadi sudah diajarin oleh Pak Michael Yudi. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih ya penjelasannya Pak Michael Yudi. Jika Sobat Trader masih ada pertanyaan atau kendala saat trading, Sobat Trader dapat menghubungi tim Java Global Future yang mengundang Sobat Trader pada sore hari ini hadir di webinar edukasi pemula. Sekali lagi, jika Sobat Trader ada pertanyaan atau kendala saat trading, Sobat Trader dapat menghubungi tim Java Global Future yang mengundang Sobat Trader pada sore hari ini. Dan untuk mendapatkan layanan edukasi dan signal trading setiap hari, Sobat Trader dapat join di Java Simpro Premium. Sekali lagi, untuk mendapatkan layanan edukasi dan signal trading setiap hari, Sobat Trader dapat join di Java Simpro Premium. Bagaimana caranya? Sobat Trader bisa menghubungi tim Java Global yang mengundang Sobat Trader semua. Terima kasih untuk waktunya. Salam cuan. Ya. Thank you, Pak Michael. Sama-sama. Terima kasih sudah join. PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Halo Sobat Traders, pernah mengalami masalah trading? Atau bingung mau trading dari mana untuk Anda yang pemula? Yuk join bersama kami komunitas Forex Simpro. Bersama dengan kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading Forex, webinar tentang trading Forex setiap minggunya,
Dan yang pastinya, Anda bisa mendapatkan signal terbaik dari kami setiap harinya. Untuk gabung bersama kami, Sobat Traders bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Sobat Traders bisa klik link di bawah ini, dan Sobat Traders akan masuk ke dalam halaman berikut. Sobat Traders bisa memilih pendaftaran member baru, dan setelah itu Sobat Traders akan diminta untuk share kontak number dari Sobat Traders. Setelah Sobat Traders telah mengikuti langkah tersebut, Sobat Traders akan diberikan link untuk join bersama komunitas kami. Selamat bergabung dengan komunitas Forex Impro dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join dengan komunitas Telegram Forex Impro dan profit bersama kami. Trade by yourself and safe trading bersama Forex Impro. Mau lihat ini arah pasar mau kemana ya, kita bisa mau perkirakan level D-nya itu sampai di mana. M1 dan M30 ini, oh ini nih rata-rata dekat sini nih, ini terendahnya nih hampir sama nih. Di sini kita pasang coba garis horizontalnya. Jadi kemunculan pin bar ini ya Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan signal untuk reversal. H4 D1, kalau di gold ini bisa juga lihat D1 ya, jadi H1 H4 D1. Nah, untuk coba masuk posisi, nah ini kita masuk aja posisi ya, sell, karena sudah lewatin 17.15 juga. Arah target taking profit 17.10 akan berbalik turun. Itulah yang harus kita waspadai. Jadi di saat seperti ini gold udah kena profit ya Sobat Trader sekalian, sudah dapat profitnya ya. Mantap.